semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Origin Ainta Putri. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai failover load balance. Nah, di sini itu ada materi-materi yang bakalan kita bahas ya, teman-teman. Nah, di sini ada konsep. Nah, jadi ketika company memiliki dua arah jalur ke internet atau company memiliki jalur internet dengan menggunakan jalur ISP. Nah, failover itu satunya aktif, satunya itu menjadi backup. Nah, sedangkan load balance itu duanya itu aktif secara bersamaan. Nah, contohnya di sini misalkan ini itu ISP1, nah dan di sini juga ISP2. Nah, kalau misalnya failover berarti nanti misalnya yang ISP1 itu menjadi router utama, lalu yang ISP2 itu menjadi backupnya. Nah, sedangkan kalau load balance itu ISP1 dan ISP2 itu aktif semua, tetapi berbeda penggunaan. Misalnya untuk terhubung ke YouTube, dia pakai itu yang ISP1. Kalau misalnya mau terhubung ke facebook.com, yaitu pakainya yang ISP2. Nah, di sini saya sudah membuat topologinya, teman-teman. Kalian bisa membuat seperti biasa, lalu kalian bisa tambahkan keterangan IP seperti ini. Nah, di sini kita nyalakan router ISP1-nya dan router ISP2 ya, teman-teman. Nah, lalu kita ke command prompt. Lalu jalankan sebagai administrator. Ya. Lalu kalian ketik root at 10.0.137.0, lalu masnya itu 255.255.255.0, lalu IP pinet 9. Kalau sudah, kita ke terminal ini router ISP1 dan ISP2. Bentar, saya TML console, kita buka, ini juga kita buka. Admin di router ISP2 juga sama. Lalu di router ISP1 kita ketik IP address print. Sebentar, ini kelihatan. Kita buka lagi ya. IP address print. Nah, di sini IP-nya itu 245. Lalu kita buka router ISP2, IP address print. Di sini IP-nya 206. Kita ke command prompt, kita ping IP kedua itu ping 10.0.137.245. Di sini TTL ya, teman-teman. Lalu kita ping router ISP2 ping 10.0.137.206. Di sini juga TTL. Kita ke Winbox. Lalu di sini kita login menggunakan IP yang ISP1 ya. Connect. Sudah bisa. Lalu ke new Winbox, kita login menggunakan IP ISP2 206. Connect. Nah, di sini kita sudah bisa mengakses keduanya ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita akan ganti namanya. Nah, di sini saya akan pergi ke sistem identity. Di sini untuk namanya itu router ISP1, apply, oke. Lalu ke yang ISP2, ke sistem identity, untuk namanya router ISP2, apply, lalu oke. Sebentar. Nah, kita ke terminalnya terlebih dahulu ya. Nah, di sini tuh saya akan ubah IP-nya. Nah, tadi kan kita didapatkan itu secara DHCP. Nah, saya akan membuat router ini tuh mendapatkan IP secara statik. Kita ke Winbox yang ISP1, lalu kita ke IP, lalu ke DHCP client, lalu ini ke DHCP client. Ini kita disablekan terlebih dahulu. Lalu kita lakukan sama di router ISP2, IP, DHCP client, ini kita disablekan. Nah, lalu kita masuk lagi ke terminal. Di sini kita akan masukkan IP-nya. Di sini kita ketikkan IP. Bentar. Nah, sudah bisa. Nah, kita ketikkan IP address address. Di sini sama dengan kita masukkan IP
IP ini ya teman-teman. Berarti kan 10.0.137.146 slice 24. Untuk interface-nya itu di ether 1. Ya, enter. Sebentar, saya masuk lagi. Iya, maaf, 146. Jika sudah, kalian bisa enter, lalu tambahkan gateway-nya IP root at gateway sama dengan 10.0.137.1. Nah, IP gateway ini didapatkan dari sini teman-teman, dari yang IP address for PinNet. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita tambahkan IP DNS-nya. Ketik IP DNS set servers sama dengan seperti ini. Nah, jika sudah, kita bisa ke ESP2, ketikkan IP address sama dengan 10.0.137.147 interface ether 1. Lalu tambahkan gateway-nya IP root at gateway sama dengan 10.0.137.1. Lalu IP DNS set servers. Nah, kita coba masuk lagi ke Winbox yang ISP1. Nah, ini ya. Nah, kita cancel terlebih dahulu. Di sini berarti tadi kan 146 ya, teman-teman. Connect. Ini sudah bisa. Lalu di yang ini juga sama. Nah, sekarang kita juga akan mencoba connect di yang ini, yang ISP2. Di sini saya sudah connect ya, teman-teman. Kalian bisa masukkan IP 147. Nah, selalu kita ke router customer. Di router customer, kita nyalakan terlebih dahulu loginnya admin. Nah, kalau sudah, kalian bisa mengetikkan di sini, ketik IP address print. Nah, di sini sebentar. IP address print. Nah, di sini kan kosong ya, karena kita itu belum mengkonfigurasinya. Nah, jadi nanti kita itu akan menambahkan IP. Nah, sebelum menambahkan IP, kita itu tambahkan gateway-nya terlebih dahulu. Nah, untuk menambahkan IP gateway-nya itu, kita pakai yang 192 ini. Dan pakai yang 172 ini. Nah, karena kan yang 192 ini itu terhubung ke ISP1. Sedangkan yang 172 ini terhubung ke ISP2. Nah, sedangkan si ISP1 dan si ISP1 itu belum mempunyai IP yang 192. Dan yang ISP2 itu belum mempunyai IP yang 172. Jadi, kita harus konfigurasikan terlebih dahulu. Kita ke ISP1. Lalu masuk ke IP, lalu addresses, lalu kita klik icon plus. Di sini kita memakai IP yang 192.168.1.1/24. Enternya enter 2 ya, teman-teman. Jika sudah, kalian bisa apply, lalu oke. Lalu kita lakukan hal yang sama di ESP2. Kita ke IP, lalu addresses, lalu klik icon plus. Di sini IP-nya itu 172.116.1.1/24. Ethernya itu ether 2. Kalian bisa apply, lalu oke. Nah, kita buka lagi router customer-nya. Kita ketik IP DHCP strip client print. Nah, di sini kan ethernya itu ada ininya ya, teman-teman. Jadi kita hapus dulu dengan menggunakan IP DHCP strip client remove sama dengan remove numbers sama dengan ini berada di nomor 0. Kita bisa enter. Lalu kita cek lagi. Nah, di sini sudah tidak ada ya. Nah, lalu di sini kita ketikkan di sini kita akan tambahkan IP-nya itu secara statik. Kita ketik IP address sama dengan yaitu 192.168.1.2/24 interface ether 1. Nah, kita konfigurasikan juga yang di ether 2. Kita bisa mengetik itu 72 nya berada di ether 2. Enter. Nah, kita akan ping IP keduanya. Ping 192.168.1.1. Nah, di sini TTL ya. Kita juga akan coba yang
172. Maaf. 16.1.1. Di sini juga TTL. Di sini kita lanjut ke materi yang ketiga ya. Nah, di sini kita itu akan meremote router customernya dulu. Nah, untuk meremote-nya itu karena dia itu nggak terhubung ke ISP, jadi dia itu pakai fitur Ramon terlebih dahulu. Nah, jadi kita ketik dulu di sini tuh Ramon set enable sama dengan yes. Enter. Nah, lalu di sini saya akan melakukannya itu di Winbox ISP1. Masuk ke tools, lalu ke Ramon. Di sini enable-nya kita centang, lalu apply, oke. Lalu pilih new Winbox. Nah, di sini kita itu masukkan IP ISP1-nya dulu. 146. Lalu di sini kita pilih connect to Ramon. Nah, di sini kita pilih Mikrotik karena kita belum mengganti namanya. Pilih connect. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan mengganti namanya ke dulu. Kita ke sistem, lalu identity, kita ganti sesuai yang ada di topologi. Lalu di sini kita bisa apply, lalu oke. Nah, kita akan tambahkan gateway-nya di router customer. Kita ke IP, lalu root. Lalu di sini kita akan tambahkan gateway-nya yang 192.168.1.1 dan yang 172.168.1.1. Nah, jika sudah, kita bisa klik icon plus. Destination address-nya kita kosongkan. Untuk gateway-nya berarti 192.168.1.1. Jika sudah, kita bisa apply, lalu oke. Lalu kita klik icon plus lagi, yaitu 172.116.1.1, maaf, di gateway 172.1.1, lalu oke. Nah, bisa kalian lihat di sini yang 192 itu kan aktif ya, teman-teman, sedangkan yang 172 itu tidak aktif. Nah, ini yang dinamakan dengan failover. Nah, jadi kan si ISP1 itu sebagai router pertama, sedangkan yang ISP2 itu sebagai backup-nya. Nah, jadi kalau si ISP1 itu tidak nyala, maka akan digantikan oleh si ISP2-nya. Nah, kita coba disebutkan dulu yang ISP1. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini yang ISP2 itu otomatis akan aktif karena dia kan backup-nya dari si ISP1 ini ya, teman-teman. Nah, lalu di sini kita akan aktifkan lagi yang ini. Nah, bisa dilihat di sini yaitu tidak aktif. Nah, kita akan uji coba, kita masuk ke Winbox root ISP1. Nah, di sini kita masuk ke IP, lalu farewell, lalu ke NAT, lalu klik icon plus, lalu di sini untuk actionnya itu pilih yang masquerade. Di sini bagian general itu memakai Ethernet, out interface-nya itu Ether 1. Jika sudah, kalian bisa apply, lalu oke. Nah, lalu kita lakukan yang sama ke Winbox ISP2. Kita bisa ke IP, farewell, ke NAT, klik icon plus, masih utuh, out interface Ether 1, actionnya itu masquerade. Kita bisa apply, lalu oke. Nah, lalu kita akan coba ke Winbox Customer. Di sini kita bisa ke new terminal. Lalu di sini kita akan coba ping 88. Nah, di sini TTL ya, teman-teman. Nah, lalu kita akan coba ping google.com. Nah, di sini itu tidak bisa karena kita itu belum menambahkan DNS-nya. Nah, kita bisa mengetikkan IP DNS set server sama dengan 8. Jika sudah, kita bisa ulang. Nah, di sini itu sudah TTL ya, teman-teman. Nah, kita ke topologinya. Nah, di sini saya akan tambahkan 2 VPC yang ada di router customer ya, teman-teman. Di sini saya sudah menambahkan 2 VPC ya, teman-teman. Nah, lalu saya akan sambungkan. Nah, kalau sudah, saya akan tambahkan teks. Baru di sini. Nah, lalu jadikan si VPC 1 dan VPC 2 itu terhubung router customer dengan Ethernet yang berbeda. Si VPC 1 itu menggunakan Ether 3, si VPC 2 itu menggunakan Ether 4. Nah, untuk menyatukannya saya akan menggunakan bridge. Jadi untuk networknya itu yang ini 10.0. Nah, kita ke Winbox yang router customer. Nah, lalu kita pergi ke bridge. Di sini untuk bridge-nya klik icon plus, untuk namanya itu bridge all in. Jika sudah, kalian bisa apply, lalu oke, ke menu port, lalu klik icon plus. Nah, di sini untuk interface-nya itu memakai Ether 3. Di sini bridge-nya menggunakan bridge all in yang sudah tadi kita buat ya, teman-teman. Lalu jika sudah, kita bisa apply, lalu oke. Lalu kita klik icon plus lagi, Ether-nya menggunakan Ether 4. Bridge-nya yang tadi. Jika sudah, kita bisa apply, lalu oke.
Nah, lalu kita akan buat IP untuk bridge-nya. Kita ke IP, lalu ke addresses, lalu kita klik icon plus, isikan 10.10.10.1/24. Nah, di sini interface-nya itu menggunakan bridge all-in. Jika sudah, kita akan konfigurasi IP DHCP-nya ya teman-teman. Kita bisa apply, lalu oke. Nah, lalu kita itu akan ke IP, lalu ke DHCP server, lalu di sini kita bisa ke DHCP setup, lalu di sini untuk interface-nya itu menggunakan bridge all-in, terus next. Jika sudah, kita bisa oke. Nah, lalu kita ke IP, lalu farewell, lalu ke NAT, klik icon plus. Untuk chain-nya itu Scarnat, untuk out interface-nya itu Ether 1, untuk action-nya itu Masquerade. Nah, jika sudah, kalian bisa apply, lalu copy. Lalu di sini untuk Ether-nya itu menggunakan Ether 2, action-nya Masquerade ya teman-teman. Jika sudah, kalian bisa apply, oke, ini juga oke. Nah, lalu kita akan masuk ke topologinya. Kita buka VPC 1 dan VPC 2. Lalu di sini kita akan merequest IP. Ketik IP DHCP. Di sini mendapatkan IP 254. Lalu kita akan coba ping ke internet. Di sini TTL ya. Lalu kita coba di VPC 2. Di sini mendapatkan IP 253 lalu ping internet. Di sini juga TTL. Kita ke materi keempat yaitu konfigurasi developer. Nah, di sini saya sudah berada di Winbox Customer. Kita bisa ke IP, lalu root. Nah, kalau kita mau pakai yang 172 itu kan kita harus menonaktifkan yang 192 ya teman-teman. Nah, cara itu tuh kurang efektif. Kita tuh bisa menggunakan yang namanya itu parameter distance. Nah, jadi semakin besar distance nya, maka semakin tidak diprioritaskan. Nah, kalau kita mau pakai yang 172 itu kita tinggal besarkan saja distance-nya. Nah, misalnya di yang ini kita klik, lalu di distance-nya misalkan di sini saya akan tambahkan menjadi 10. Kita bisa apply, lalu oke. Nah, maka secara otomatis dia itu pakai yang 172. Nah, misalkan saya akan kembalikan lagi distance-nya default. Nah, lalu kita bisa apply, lalu oke. Nah, dia akan balik lagi ya. Kita ke materi kelima yaitu check gateway pada developer. Nah, jadi untuk kasusnya itu kita itu akan mendisablekan yang IST1. Nah, nanti si router customer-nya itu bisa mendeteksi ordernya atau tidak. Nah, untuk itu kita bisa pakai fitur yang namanya check gateway. Nah, kalian bisa masuk ke router customer. Nah, lalu kalian bisa klik yang 192 ini. Nah, lalu di sini saya akan menuliskan di sini, kan bisa lihat di sini itu ada yang namanya check gateway. Di sini saya akan cek yang pilih yang ping. Di sini ada dua ya teman-teman. Saya akan pilih yang ping. Nah, lalu di sini jadi dia itu akan ping setelah 10 detik untuk mengecek keduanya. Kita bisa apply. Lalu oke. Nah, kita akan coba disablekan. Kita masuk ke Winbox ISP1. Lalu kita bisa ke IP, lalu addresses. Lalu yang 192 ini kita disablekan. Nah, lalu kita masuk ke Winbox Customer lagi. Nah, di sini memang prosesnya itu cukup lama ya, tetapi kan mereka si IP 192-nya itu tadi kita disablekan, maka dia itu tidak aktif. Nah, maka secara otomatis router customer-nya itu akan pakai yang backup-nya, pakai yang 172 ini. Nah, kita coba pulihkan lagi. Kita centang. Nah, lalu kita coba buka lagi. Nah, maka di sini, maka secara otomatis itu akan aktif lagi yang 192-nya ya, teman-teman. Nah, kita akan konfigurasikan yang load balance yang ISMP. Nah, di sini ada konsep. Di sini itu ada dua link USB aktif bisa difungsikan bila kalian ingin membagi jalur internet, misal ke Facebook jalur 1, ke YouTube jalur 2. Nah, lalu di sini load balance dengan metode ISMP yang merupakan improvisasi dari metode round robin load balance. Nah, di sini ada tadi kasusnya itu ada konfigurasi load balance ISMP, lalu ada load balance routing map atau root rules. Saya sudah berada di Winbox Customer ya teman-teman. Lalu kalian bisa pergi ke IP, lalu ke menu root. Nah, untuk yang konfigurasi yang 192 dan 172 ini saya hapus.
Nah, lalu kita klik tanda plus. Nah, di sini untuk kedua tadi kan kita konfigurasinya itu satu persatu. Nah, jadi kita itu tambahkan yang keduanya yang 192 apply OK, lalu tambahkan lagi 172 apply OK ya teman-teman. Nah, kita itu bisa konfigurasikan secara langsung. Caranya kan bisa klik tombol yang ini, yang ke bawah ya. Nah, lalu yang di sini kita itu bisa menuliskan yang tadi, yang 192.168.1.1. Sedangkan yang bawah sini kita isikan yang 172.16.1.1. Nah, kita bisa apply, lalu oke. Nah, kita ke topologinya, kita masuk ke VPC 1 dan VPC 2. Nah, di sini kita akan coba ping 88. Lalu kita akan coba ketik trace 88. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi untuk si VPC itu, untuk bisa terhubung ke internet itu berarti dia itu pakai yang 10.1 ke networknya atau router customer-nya, lalu lanjut ke yang 192. Nah, berarti dia itu dari router customer melalui ISP 1, melalui ISP 1 ya teman-teman. Nah, lalu kita coba ke VPC 2. Di sini saya sudah pin 88, lalu kita bisa ketik trace. Nah, di sini juga sama ya. Si VPC 2 itu melalui 10.1 melalui customer-nya, lalu dia itu ke 192. Berarti si VPC 1 dan VPC 2 itu untuk bisa terhubung ke internet itu pakai yang ISP 1. Nah, yang 192. Nah, jika punya kalian itu misalnya VPC 1-nya itu dia melewati yang 172, lalu VPC 2-nya itu melalui 172 juga, 192 itu nggak apa-apa, karena untuk round robin itu kadang-kadang dia itu bisa pakai yang 192 dan bisa pakai yang 172. Kita masuk ke materi yang ketujuh yaitu trace route. Nah, di router customer, kita masuk ke bagian tools, lalu ke bagian trace route. Nah, lalu pada di sini untuk trace route-nya itu misalkan saya akan isikan dengan DNS Google, yaitu 8.8.8. Nah, untuk protokolnya di sini memakai yang ISMP. Nah, coba kita start. Nah, di sini dia itu berarti memakai yang ISP2 ya, yang 172. Nah, lalu kita coba stop. Terus kita, misalnya saya mau trace facebook.com. Nah, saya akan carikan IP facebook.com ke command prompt. Lalu kita mengetikkan ns lookup facebook.com. Enter. Ini kita salin. Lalu kita tempel di sini. Nah, lalu kita start. Nah, sedangkan di sini itu dia itu memakai yang ISP1 yang 192. Nah, coba kita akan ping IP facebook.com di VPC 1. Kita ping facebook.com tadi IP-nya itu sebentar. IP-nya itu 1.1.2.14.13.35. Nah, di sini TTL ya. Lalu kita akan coba trace. Sebentar. Nah, di sini dia itu memakai yang ISP 2, yang 172 ya, teman-teman. Lalu kita coba di VPC 2. Ping 154.1 sebentar. 57 13.35. Nah, di sini dia juga TTL, lalu kita coba trace. Nah, di sini tuh memakai yang ISP 1 ya, yang 192. Nah, kita ke materi ke-8 yaitu kasus berbeda bandwidth. Nah, pada ISP untuk kasus kali ini tuh kita itu akan mengatur bandwidth atau kecepatannya. Misalnya di ISP 1 itu kita akan mengatur bandwidthnya itu 2 Mbps. Lalu di router ISP 2 itu bandwidthnya itu adalah 8 Mbps. Nah, saya sudah masuk di router customer. Kita ke IP, lalu ke root. Nah, di sini yang ini kita klik. Nah, untuk yang ISP1 kan bandwidthnya itu 2 Mbps. Kalau misalnya ISP2 itu bandwidthnya itu 8 Mbps. Berarti kan perbandingannya itu 1/4. Nah, jadi di kedua ini akan saya tambahkan 5 kolom. Nah, saya akan tambahkan 3 kolom lagi.
sebentar, seperti ini. Nah, di sini yang ketiga ini kita isikan 172.11.1.1. Yang ini juga sama. Nah, jadi untuk perbandingannya itu 1/4. Nah, yang 2 Mbps itu kan yang ISP1, lalu yang 8 Mbps itu yang ISP2. Jadi untuk perbandingannya itu yang 1 itu 192, yang 4 itu 172. Kita bisa apply, lalu oke. Nah, kita ke new terminal. Kita ketik IP root print. Nah, bisa kalian lihat di sini, kalau yang 192 itu cuman ada 1, sedangkan yang 172 itu ada 4. Nah, jadi untuk kecepatan bandwidthnya itu lebih cepat yang 172. Nah, di sini saya akan ke VPC-nya. Nah, misalkan di sini saya mau ping ini ipfacebook.com. Lalu kita trace. Nah, dia itu bakalan otomatis memakai yang 172 karena 172 itu kecepatannya itu lebih cepat. Nah, lalu kita akan coba di VPC 2. Kita trace. Di VPC 2 kita coba ping Google pingfacebook.com. Di sini TTL, lalu kita coba trace. Nah, di sini juga memakai yang 172 ya teman-teman, karena ke materi ke-9 yaitu konfigurasi load balance load rules. Nah, jadi untuk load balance itu ada 3 metode, yaitu ISMP, lalu root rules, dan farewell mangle. Nah, di sini saya akan mencoba di metode root rules. Nah, untuk kasusnya itu berarti itu dia itu yang load balance routing mark atau root rules. Nah, jadi untuk root rules itu bekerja secara search address. Jadi dia itu bisa mendefinisikan kalau ada yang mau internetan pakai ISP1 atau ISP2. Nah, misalnya VPC1 itu memakai ISP1, VPC2 itu memakai ISP2 kalau mau internetan. Nah, karena si root rules-nya itu pakai yang source address, jadi dia itu mendefinisikan IP, sedangkan VPC1 dan VPC2-nya itu pakai IP secara DHCP. Yang kalau kita matikan, kita nyalakan lagi itu IP-nya itu berbeda. Nah, di sini saya itu akan mengkonfigurasi VPC1 dan VPC2-nya itu memiliki IP yang statik. Di VPC1 kita bisa ketik IP 10.10.10.6. Lalu untuk gateway-nya itu 10.10.10.1/24. Lalu kita coba di VPC 2, ketik IP 10.10.10.7/24, gateway-nya itu sama. Nah, kita coba masuk ke Winbox Customer. Kalian ke menu IP, lalu ke IP, lalu root. Nah, lalu yang konfigurasi ini kita hapus saja. Lalu kita ke menu rules. Di sini kita klik icon plus. Untuk search address-nya itu kita 10.10.10.6. Lalu untuk bagian tabelnya itu kita pakai yang VPC 1. Jika sudah, kita bisa apply. Lalu oke. Klik icon plus lagi. Kita isikan 10.7. Tabelnya itu VPC 2, apply, oke. Lalu kita masuk lagi ke root, klik icon plus. Nah, tadi kan VPC 1 kalau mau internetan kan pakai ISP1. Nah, jadi di sini di kedua itu kita tuliskan 192.168.1.1. Lalu untuk yang routing masknya itu pakai yang VPC 1. Nah, jika sudah kita bisa apply. Lalu oke, klik icon plus lagi. Di sini untuk keduanya itu berarti memakai yang 172.16.1.1. Routing masknya itu di sini memakai yang VPC 2. Sebentar. Lalu jika sudah kita bisa apply, lalu oke. Kita ke terminal. Ke poin yang terakhir yaitu konfigurasi load balance firewall mangle. Nah, untuk firewall mangle itu berada di menu firewall. Jadi firewall mangle itu lebih bagus daripada root rules dan ISMP karena kita itu bisa mendefinisikan paket berdasarkan protokolnya. Untuk kasusnya itu bisa mengakses HTTP pakai ISP1 dan HTTPS pakai ISP2. Nah, di sini di Winbox Router Customer kita ke IP root. Di sini sudah ya. Nah, di sini untuk hapus saja konfigurasi yang tadi. Nah, lalu kita pergi ke IP, lalu firewall, lalu ke menu mangle, kita klik icon plus.
Di sini untuk C-nya itu pakai pre-routing, lalu untuk search address-nya itu kita isikan IP ISP1. Maaf, salah. Pakai VPC1 ya maksudnya. Action-nya itu pakai MAC routing. Lalu di new routing MAC kita isikan Mango VPC1. Jika sudah, kita itu bisa apply. Oke. Lalu klik icon plus lagi. Pakai MAC routing. Di sini untuk Mango seperti ini ya. Nah, lalu di sini ke search general, C-nya pre-routing, search address-nya itu 10. Jadi kita bisa apply, lalu oke. Kita ke IP, lalu root, klik plus. Untuk GDW-nya itu pakai yang 192.8.1.1. Routing MAC-nya itu pakai yang Mango VPC1. Kita bisa apply, lalu kita bisa copy, lalu di sini ganti menjadi 72. Mas, ini ganti VPC2. Apply, lalu kita oke. Lalu kita ke VPC1, bentar, VPC1 dan VPC2 ya. Nah, di VPC1 kita coba trace 88. Nah, di sini berarti dia sudah benar. VPC1 itu menggunakan ISP1 ya, yang 192 ini. Lalu ke VPC2 kita coba trace 88. Nah, dia juga memakai yang 172 ya, berarti dia itu memakai ISP yang 2. Nah, sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.